selamat pagi pemirsa. Penghujung tahun 2024 ditandai dengan semakin muramnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Alih-alih memberikan efek jera, para penegak hukum justru semakin memanjakan koruptor dengan tuntutan dan hukuman yang sangat ringan. Terlihat dari vonis ringan yang diterima terdakwa kasus korupsi Timah Harvey Muiz dan kawan-kawan yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Harvey yang dituntut 12 tahun penjara hanya divonis ringan 6,5 tahun penjara, serta denda ringan yakni 1 miliar rupiah, plus membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Vonis dan denda ringan yang diterima Harvey dan kawan-kawan selain sangat menciderai keadilan juga membuat kerugian negara akibat korupsi kian bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi ini menegaskan Indonesia dalam situasi darurat untuk segera memiliki undang-undang perampasan aset yang dianggap bisa memiskinkan koruptor dan memberikan efek jera. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 31 Desember 2024 dengan tema Darurat Undang-Undang Perampasan Aset bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui telepon interaktif di 0215839900 dan pagi ini sudah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Iqbal. Tadi cuaca gimana Bang? Mendung? Seperti pemberantasan korupsi. Kalau pemberantasan korupsi bukan hanya mendung, gelap gulita. Gelap gulita. Itu sebenarnya tidak ingin kita harapkan menyambut tahun baru itu kita ingin membangun dengan optimisme. Tapi kenyataannya soal RUU perampasan aset masih belum juga bertahun-tahun. Nanti itu kita akan bahas yang menjadi topik utama. Namun beberapa topik utama pemirsa juga menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Bisa Anda simak melalui versi cetak dan juga versi e-paper. Ini juga yang akan segera menunaikan ibadah haji. Nanti Januari sudah mulai akan diumumkan ongkosnya. Tapi ternyata berbeda Bang Elman. Sempat ada harapan ya waktu itu ya. Nanti akan turun biaya haji dan namun durasinya dipersingkat misalnya. Tapi ternyata berdasarkan hitung-hitungan ini malah justru naik Bang Elman. Ya, jadi sempat terdengar kabar kan gitu kan. Sayup-sayup tetapi terbuka. Ada ekspektasi masyarakat biaya haji tahun ini akan turun. Walaupun durasinya dipersingkat. Dan masyarakat terus terang aja, waduh, sangat senang, bergembira. Ternyata memang faktanya justru bukan hanya seperti tahun lalu, malah naik. Naiknya hampir 10 juta kan itu kan. Dan ini tentu mengecewakan ya, kalau ini benar ya. Tapi kan mestinya kan sudah disampaikan oleh Menteri Agama kan. Artinya ini juga menjadi semacam peringatan lah kepada para petugas negara ini. Kalau masih dalam bentuk kajian, masih dikaji, masih dibahas di internal, nggak usah diumbar ke publik sampai tuntas gitu kan. Begitu udah fix, umumkan. Ini masih dikaji, akan rencana ada harapan untuk turun kan? Itu kan tidak baik. Masyarakat itu tidak begitu dibilang harapan, ya ekspektasinya meningkat. Jadi kecewa gitu loh. Oke. Jadi lebih berhati-hati ya pada saat memberikan Harus statement. berhati-hati. Nanti pada saat sudah final, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa sih yang harus tergopoh-gopoh sih? Seperti nggak ada lagi hari esok gitu ya. Itu kan. Apalagi kuota jemaah haji nanti katanya terbesar sepanjang sejarah Bang Elman. Itu yang menjadi harapan masyarakat yang ternyata anti klimaks. Nanti kita lihat ya bagaimana akhirnya pengumuman dari masyarakat terkait dengan biaya haji itu. Tapi kalau tidak segera diumumkan ini bisa semakin mencoreng citra penegak hukum institusi yang satu ini Bang Elman. Polda Metro Jaya bergegas perbaiki citra. Ini terkait dengan kemarin pemerasan yang terjadi di DWP 2024. Sudah ada 34 personil yang dirotasi terkait dengan kasus ini. Ini kan memalukan ya Bang Elman. Maksudnya kalau kita berbicara soal maraknya berita ini tidak hanya di dalam negeri, tapi berita-berita internasional juga menjadi headline. Ada pemerasan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana memandang ini Bang? Ya, peristiwa ini ya tidak hanya merusak citra polisi, merusak citra bangsa. Di mata dunia, beginilah kualitas polisi Indonesia gitu ya. Anda bisa bayangkan, mereka kan datang ke sini kan mau nonton. Nonton DWP ini kan itu kan. Mau bersenang-senang. Bersenang-senang. Wisata. Ternyata mereka diperas gitu kan. Diperas tidak kira-kira kan gitu kan.
ini kalau menurut kalau masyarakat itu marah sekali itu ya. Jadi sebetulnya kepada mereka ini tidak hanya cukup hanya dihukum secara etik. Tidak hanya sekedar bukan katakanlah mau dipecat atau bahkan mau diturunkan, ya cukup pidanakan orang ini kan. Dan ini mestinya pelajaran lah buat polisi supaya memang polisi ini harus dikelola secara tupoksinya apa sebetulnya sih. Tupoksi polisi itu kan memang untuk melayani, menjaga gitu ya. Makanya ke depan polisi jangan lagi dibebani dengan tupoksi-tupoksi yang lain gitu. Jadi fokus aja bahwa polisi itu memang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jadi nggak boleh lagi mereka dibebani dengan tupoksi-tupoksi yang tidak sesuai dengan tupoksinya kan gitu. Mereka, ya gitu. Jadi ini kan coba. Ini kan sangat memalukan, Iqbal. Memalukan. Jadi polisi kita terkenal ke seluruh dunia. Bukan karena prestasi. Bagaimana kalau turis itu biasanya pergi ke negara lain itu kan biasanya kalau terkena scam itu citranya buruk. Tapi ini scamnya dilakukan, istilahnya itu pemerasan dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum. Jadi itu yang membuat semakin miris ya. Dan tidak masuk akal mereka. Mereka tadi membayangkan kalau bertemu dengan polisi, mereka polisi adalah pengayom kan. Betul. Pengayom. Menjaga bahkan mereka kalau keamanan. Ada yang ganggu mereka, polisi lah tempat mereka apa. Tapi kenyataannya sebaliknya. Justru polisi ini yang memeras mereka gitu ya. Aduh, memang betul-betul memalukan ini. Selamat sudah menjadi headline dunia, tapi kurang baik headline-nya. Semoga tidak terjadi lagi dan menurut IPW juga memang harus mendesak Polri agar bukan sanksi etik tapi juga sanksi pidana. Karena pemerasan masuk kategori rasuah atau tindak pidana korupsi. Pidana ini. Karena merusak citra instansi kepolisian dan merusak citra bangsa. Jadi tidak hanya citra kepolisian, citra bangsa juga dirusak oleh polisi-polisi ini. Kita nantikan keseriusannya ya, Bang Elman ya. Kita lihatlah. Yang juga kita nantikan keseriusannya. Serius nggak Kapolri menindak ini? Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah. Pasti Kapolri pasti serius lah. Ya kan. Yang pasti serius juga Prabowo sepertinya. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan berbicara di depan publik di berbagai forum soal komitmen dalam pemberantasan korupsi. Bahkan yang terakhir nih katanya Prabowo geram koruptor divonis ringan. Ini terkait dengan kemarin yang merugikan negara 300 triliun cuma divonis 6,5 tahun penjara. Nah, bagaimana Anda melihat statement orang nomor 1 di negeri ini dengan kenyataan di lapangan, Bang Elman? Ya kalau kita lihat kegeraman Pak Prabowo ini ya tentang koruptor-koruptor ini sejak dari awal kan, sejak dari dia pidato pertama dia setelah dilantik, Presiden Prabowo ini sudah bicara tentang kegeraman dia terhadap para koruptor ini. Bahkan pada awalnya dia katakan saya akan kejar para koruptor ini sampai ke Antartika. Sampai ke mana saya kejar gitu kan. Dan ini kita ikutin tensi kemarahan Pak Prabowo terhadap koruptor ini belum reda, bahkan terus meningkatkan gitu. Terakhir kemarin ketika di Musyawarah di Bappenas, beliau bicara dia geram lagi kan. Dia geram terhadap vonis yang ringan terhadap pelaku koruptor 300 triliun timah itu kan, Harvey Muiz dan yang lain. Jadi ada yang 8 tahun, ada yang 6,5 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Anda bayangkan, yang mereka garong itu 300 triliun, hanya diganjar 8 tahun, 6,5 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ya kenapa nggak sekalian aja bebas murni gitu loh, biar sekalian gitu kan. Asal katanya dikembalikan, tapi diam aja kemarin sempat ada statement seperti itu, Bang Elman. Jadi ini yang kita bayangkan, para penegak hukum paham nggak di balik kegeraman Presiden Prabowo ini? Ini kan sebenarnya kan udah geram kan. Karena mestinya seluruh penegak hukum harus melihat keseriusannya Pak Presiden ini. Ya kepolisian, ya kejaksaan, ya korps kehakiman dari Mahkamah Agung. Tolonglah, jangan biarkan Presiden kita ini sendirian untuk memerangi para koruptor ini. Betul. Kan tidak bagus juga kalau kita tiap hari melihat
presiden marah-marah hanya soal korupsi ini kan? Kenapa nggak langsung kita introspeksi masing-masing penegak hukum, coba kita camkan ini kemarahan presiden ini. Dan ini yang tidak terjadi. Jadi apalagi presiden kan bilang, rakyat juga tidak bisa dibohongi. Memang rakyat, kalau presiden geram, rakyat lebih geram lagi. Sudah muak lah ya. Rakyat marah karena sebetulnya yang 300 triliun itu kan mestinya kan buat rakyat. Coba bayangkan kalau 300 triliun itu bangun rumah sakit misalnya. Bangun rumah sakit TPA, konon katanya bisa membangun 1000 rumah sakit TPA itu. Bahkan kalau si Bapak membangun rumah gratis itu cukup itu kan. Lebih malah. Untuk 5 tahun, untuk berapa? Untuk makan bergizi gratis untuk 15 juta rumah gratis juga bisa dibangun itu. Rumah gratis. Ya itu yang membuat gagal paham di situ Bang. Karena penegak hukum ini kok nggak takut sama presiden gitu. Sudah beberapa kali marah, masuk astacita juga. Ada kesan ya. Ada kesan sepertinya penegak hukum ini ya presidennya tegak lurus. Kurang tegas apa lagi? Ya kurang tegas apa lagi ya. Mestinya kan presiden tidak usah ngomong begini pun mereka bisa nangkap kan. Sekali aja ngomong presiden cukup kan. Dan inilah sebetulnya tantangan ke depan. Betul. Dan ini bukan sekali dua kali, tapi sudah ratusan kali Bang Elman diingatkan soal pentingnya RUU perampasan aset untuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini menjadi topik utama kita di editorial media Indonesia kali ini. Darurat Undang-Undang Perampasan Aset. Rasa-rasanya setiap tahun kita selalu membahas ini, tapi tetap saja tidak pernah gol, bahkan tidak masuk prolegnas prioritas bagaimana? Ya sebetulnya kan gini. Kesimpulan masyarakat sekarang ini ya, pemberantasan korupsi ini kan betul-betul muram dan suram. Dan sudah berlangsung lama sebenarnya. Dan ini klimaksnya ya tahun ini kan. Di akhir tahun ini kita merasakan betapa suramnya, betapa muramnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini kan. Jadi tidak ada gambaran ke depan lebih bagus, tidak ada. Ini akan gelap ini. Kecuali mereka segera berbenah diri kan gitu kan. Segera kalau mereka tetap menganggap koruptor ini masih bisa dimaafkan, koruptor ini teman mereka, ya akibatnya begini. Mestinya kan koruptor ini kan harus menjadi musuh bersama. Ini kan kejahatan luar biasa, Iqbal. Kejahatan luar biasa. Maka penanganannya juga harus luar biasa. Termasuk RUU perampasan aset itu sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Nah, sebetulnya kan daripada marah, daripada geram, ya kenapa nggak sekalian sahkan aja tuh undang-undang perampasan aset, itu jauh lebih efektif. Mungkin kalau itu disahkan, Iqbal, perkiraan kita kita bisa bayangkan pasti akan ciut itu semua nyalinya para koruptor itu. Dan menurut saya itu jauh lebih efektif. Dan mungkin ke depan presiden juga nggak perlu geram lagi. Rakyat juga tidak usah geram karena segera itu akan dilaksanakan. Dan sebetulnya kan di balik perampasan aset itu kan mereka kan akan jatuh miskin semua. Dan itulah sebetulnya yang paling mereka takutin. Jadi yang ditakutin para koruptor ini bukan penjara. Dia tahu di penjara pun dia pakai AC kok. Bisa Pak nonton Prabowo TV, sendiri yang bilang. Iya kan masih bisa hidup nyaman. Ya, konon katanya di sana juga menghirup udara sejuk, nonton TV, ya kan gitu kan. Saya nggak pernah lihat, tapi konon katanya begitu. Nah, jadi mereka tidak takut. Yang takut adalah menjadi penjara. Yang mereka takutkan sebetulnya adalah kemiskinan itu. Mereka nggak siap itu. Oke. Saya masih ingat sekali waktu itu Pak Presiden Jokowi pada saat masih menjabat juga ngomong soal RUU perampasan aset betapa pentingnya, tapi kenyataannya sampai sekarang belum juga lolos, masih RR dan R, belum jadi UU. Itulah yang menjadi topik editorial media Indonesia pada pagi hari ini. Pemirsa, darurat Undang-Undang Perampasan Aset. Selamat menyaksikan. Darurat Undang-Undang Perampasan Aset. Kita menutup tahun ini dengan muram. Muram karena di penghujung tahun 2024, upaya pemberantasan korupsi kian terpuruk. Pisau-pisau pengadilan di negeri ini terasa kian tumpul menghadapi para koruptor.
Alih-alih membuat para koruptor ciut nyali, tuntutan dan hukuman yang mereka terima justru membuat mereka tersenyum. Ini terlihat dari vonis ringan yang diterima terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moise dan kawan-kawan yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Alih-alih menjatuhkan vonis maksimal, Harvey hanya divonis ringan 6,5 tahun penjara serta denda ringan yakni 1 miliar rupiah plus membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apalagi alasan vonis ringan itu bikin geleng-geleng kepala, yaitu hanya karena mereka berperilaku sopan di pengadilan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum. Tidak heran, Harvey pun tersenyum-senyum simpul saat menerima putusan tersebut. Vonis dan denda ringan yang diterima Harvey dan kawan-kawan selain sangat mencederai keadilan, juga membuat kerugian negara akibat korupsi kian bertambah dari tahun ke tahun. Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami kerugian sebesar 279,2 triliun rupiah akibat tindak pidana korupsi. Ini merupakan kerugian negara yang dapat dihitung oleh penegak hukum dan juga badan audit. Namun, dari kerugian 279,2 triliun rupiah tersebut, rata-rata pengembalian aset hasil kejahatan itu melalui pidana tambahan uang pengganti hanya 22% setiap tahun. Tahun 2023 tercatat kerugian negara akibat ulah koruptor sudah mencapai 56 triliun rupiah dengan pengembalian uang ke negara hanya 7,3 triliun rupiah. Pada 2022, kerugian akibat tindak pidana korupsi sebesar 48,786 triliun rupiah dengan pengembalian ke negara melalui pidana uang pengganti hanya 3,821 triliun rupiah atau 7,83% dari total kerugian yang diterima oleh negara. Kian tumpulnya pisau pengadilan membuat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia terus anjlok. Pada 2021, IPK Indonesia mencapai 38. Sejak 2022, IPK Indonesia berada di angka 34. Angka ini pun tidak berubah pada 2023 dan 2024. Indonesia kini menjadi negara dengan peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara menurut catatan yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia. Kian terpuruknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menegaskan bahwa negeri ini sudah dalam situasi darurat untuk memiliki undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset diyakini dapat menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan keuangan negara apabila sudah disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang perampasan aset juga diyakini akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Saat ini, sebagian besar perampasan aset ditetapkan dalam kerangka hukum pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Namun, mekanisme tersebut mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, skema yang digunakan adalah pembalikan beban pembuktian. Pihak yang dimintakan untuk dirampas asetnya harus membuktikan di pengadilan bahwa harta tersebut tidak tercemar dari tindak pidana. Sayangnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah 15 tahun menginap di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan tidak kunjung disahkan oleh DPR setelah rampung penyusunannya sejak 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nasib rancangan undang-undang ini juga kian kelam lantaran pada 2025 rancangan undang-undang perampasan aset tidak menjadi rancangan undang-undang prioritas di DPR. Keengganan DPR untuk memasukkan regulasi sapu jagat ini dalam rancangan undang-undang prolegnas prioritas menunjukkan kian rapuhnya komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi. Ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan DPR dalam mengamini komitmen Indonesia terhadap the United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC atau Konvensi Anti Korupsi PBB. Maka itu mengingatkan kian terpuruknya upaya pemberantasan korupsi, padahal pemberantasan korupsi merupakan bagian dari Astacita atau 8 misi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Publik menuntut pemerintah segera mendorong rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Rancangan undang-undang itu bisa menjadi resolusi pemerintah dan DPR yang bisa diwujudkan tahun 2025. Hanya dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset tersebut, publik bisa yakin bahwa pemerintah sungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sekadar omon-omon. Darurat Undang-Undang Perampasan Aset, itulah topik kita pada editorial Media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Kami akan membahas seusai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan RUU Perampasan Aset yang pembahasannya hingga kini masih mandek selama bertahun-tahun sejak pertama kali dibahas. Dan untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama peneliti ICW, Indonesian Corruption Watch, Nisa Rizkiah Zonzoa. Mbak Nisa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Mbak Nisa, Anda melihat tahun depan akan ada perubahan tidak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset ini? Karena ICW termasuk salah satu yang paling vokal untuk mendesak agar segera disahkan. Ya, kalau kami sih melihat, kalau ditanya melihat mungkin kondisinya nggak akan jauh berbeda ya kelihatannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap sampai saat ini masih berharap bahwa RUU Perampasan Aset ini segera dibahas gitu ya di DPR dan segera disahkan gitu, karena kan ini sangat penting gitu ya untuk melihat bagaimana kondisi pemberantasan korupsi hari ini, mengingat gap antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti itu masih sangat tinggi gitu. Oke, Mbak Nisa, tapi kan ini kan kayak maju mundur ya, seperti apa ya istilahnya, acuh tidak acuh, serius tidak serius, bahkan sudah tidak masuk lagi prolegnas prioritas. Mbak Nisa, bagaimana Anda melihat itu? Komitmennya sekuat apa sih sebenarnya? Kalau dilihat komitmennya sepertinya memang kalau dilihat tadi ya tidak masuk dalam prolegnas prioritas, itu memang sepertinya komitmennya perlu dipertanyakan begitu ya Mas. Dan ini sebetulnya adalah momentum begitu ya bagi Presiden Prabowo gitu ya untuk segera mengirimkan surpres untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama untuk segera dibahas di DPR begitu. Apalagi kan Presiden Prabowo juga punya komitmen gitu ya yang sesuai dalam asas kita untuk memperkuat reformasi, birokrasi, politik, hukum begitu. Oke, jadi kalau dari presidennya sudah mengeluarkan statement yang serius soal RUU Perampasan Aset, artinya harusnya Anda melihat ada perubahan di situ, karena sebelumnya Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Mbak supaya ini segera dibahas, tapi nyatanya toh tidak segera diselesaikan. Ya, karena ini kan masalahnya komitmen di DPR ya Mas, begitu. Jadi dengan momentum sekarang ada kita sudah punya presiden baru begitu ya, sudah dilantik presiden yang baru, ya seharusnya Presiden Prabowo juga dalam tanda kutip ya menekan kembali begitu kepada DPR, caranya tadi kirimkan surpres segera begitu agar RUU Perampasan Aset ini segera dibahas dan disahkan. Apalagi kita tahu kemarin Presiden Prabowo dalam pidatonya juga kan menyampaikan bahwa menyindir ya kasusnya Harvey Muiz begitu ya terkait dengan masa tahanannya begitu ya, pidana yang diberikan. Tapi juga di sana kan harus dilihat Presiden Prabowo juga mention terkait dengan pengembalian kerugian negaranya begitu ya. Nah itu juga sebetulnya kalau sudah ada RUU Perampasan Aset itu akan seharusnya lebih besar yang dikembalikan begitu. Nah makanya ini momentum yang sangat tepat sebetulnya bagi Presiden Prabowo untuk mendorong lagi DPR agar segera membahas masukkan RUU Perampasan Aset ini dalam pembahasan prolegnas prioritas begitu.
Oke, Mbak Nisa, yang membuat saya agak bingung sebenarnya. Mekanismenya itu seperti apa sih? Karena kalau DPR pada saat ditanya menunggu misalnya kalau tidak salah supres dari presiden. Atau nanti sebaliknya, jadi terkesan saling melempar gitu. Nah, sebenarnya bolanya itu sekarang ada di mana soal RUU perampasan aset? Ya sebetulnya kan ini bolanya udah lama ada di DPR begitu, karena kan sudah lama itu juga masuk ada dalam, ya tadi dibilang kan maju mundur begitu. Jadi ini bolanya ya sebenarnya ada di DPR begitu, tinggal komitmen DPR aja untuk segera memasukkan dalam pembahasan begitu ya, untuk segera dibahas. Tapi di sisi yang lain begitu ya, dengan kondisi yang sudah sangat lama seperti saat ini, apalagi tidak masuk dalam prolegnas prioritas, kita tetap perlu dukungan, dorongan dari presiden begitu. Jadi kalau ditanya bolanya ada di DPR gitu. Oke, kalau teman-teman ini desakannya kan sangat kuat ya, teman-teman ICW bersama bahkan elemen masyarakat semua sudah menyuarakan soal perampasan aset ini, tidak lelah-lelah menyuarakan soal ini. Nah, menurut Anda kenapa di DPR itu tidak segera bergerak? Ya kalau ditanya tidak segera bergerak, kan kita sama-sama tahu lah ya Mas. Kalau mungkin ini ada banyak kepentingan, ada banyak kutub begitu ya, sehingga mungkin itu menjadi hal yang sulit ya untuk bahas di DPR. Tapi sebetulnya kalau DPR bisa memahami dengan baik gitu ya, terkait dengan RUU perampasan aset ini kan sesuatu yang penting begitu, bahwa sebetulnya ini akan sangat mendukung terhadap pemberantasan korupsi gitu ya, karena pembuktiannya nanti akan jadi lebih mudah gitu, karena berbeda dengan pembuktian yang dianut dalam hukum pidana yang sekarang kita gunakan kalau sudah ada RUU perampasan aset. Nah, ini yang sebetulnya saya yakin orang-orang di DPR juga sebetulnya paham begitu, tapi ini lebih ke soal willingness ya, gitu. Soal willingness terkait dengan willingness, komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, bisa dibilang kan komitmen pemberantasan korupsi kita ya kurang, gitu. Ini terbukti, saya bilang ini terbukti datanya ada dari data yang tadi juga di-mention ya di awal, terkait dengan data dari Transparansi Internasional begitu yang menyatakan terkait dengan skor CPI kita anjlok. Nah, ya itu kan Corruption Perception Index itu sudah menjawab sebetulnya angka CPI kita anjlok ya karena komitmen pemberantasan korupsi kita rendah gitu. Nah, salah satunya kenapa komitmen pemberantasan korupsi kita rendah ya karena ini RUU perampasan aset aja nggak mau dibahas gitu. Padahal di negara-negara lain gitu Mas itu kan udah jadi sesuatu yang urgent segera untuk dibahas. Tapi kalau di kita kalau bisa ditunda, kenapa enggak, kelihatannya gitu ya. Oke, Mbak Nisa, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi peneliti ICW Nisa Rizkia Zonzoa. Jadi sebenarnya paham mereka, tapi tinggal soal willingness-nya aja, Bang Elman. Soal data ini kan agak mengkhawatirkan ya, 110 negara terkorup dari 180 negara, itu data dari Transparency International Indonesia. Jadi bolanya sekarang ada di DPR yang sebenarnya paham tapi tidak punya niat atau gimana Bang Elman? Bolanya ya ada di DPR, ada di pemerintah juga, dua-duanya sebetulnya. Dan sebetulnya kan tidak perlu maju mundur. Sekiranya mereka paham bahwa korupsi itu sekarang ini bukan hanya merajalela, sudah nyaris tidak bisa lagi diberantas kan gitu kan. Tadi kan di awal kita bilang memang pemberantasan korupsi itu kan suram, gelap, tidak ada bayangan lagi gitu kan. Jadi kalau Iqbal bertanya, ada nggak bayangan korupsi ini akan surut? Nggak ada. Nggak ada bayangan itu. Bahkan bukan hanya surut, bahkan akan makin mereka akan makin menghabisi. Jadi dia akan habisi semua ini nanti ini. Jadi, nah sebetulnya kan kalau kita melihat kegeraman presiden dan presiden bicara tidak hanya satu kali dua kali loh, hampir di semua tempat asal presiden bicara selalu menyinggung tentang korupsi. Nah artinya ini kan mestinya harus dipahami di atas dari kedaruratan. Kan tidak mungkin presiden ngomong hampir setiap saat kalau itu tidak dalam keadaan genting. Nah, mestinya kegentingan ini sudah harus dipahami oleh
DPR. Nah, sekiranya DPR memang tidak mau memahami, bahkan pura-pura tidak mau dengar, bahkan pura-pura tidak mau tahu, sebetulnya kan pemerintah juga masih punya kesempatan, punya peluang. Terbitkan aja Perpu. Selesai. Nanti akan kita lihat fraksi mana yang menolak Perpu itu. Jadi segera Presiden menerbitkan Perpu untuk perampasan aset. Nanti akan kita lihat ada nggak fraksi yang menolak Perpu itu. Kalau ada fraksi yang menolak Perpu itu, mah inilah fraksi yang memang tidak rela korupsi itu diberantas kan gitu kan. Jadi sudah se-urgent itu. Kalau kata Mbak Anissa, di negara lain ini sudah sangat urgent, di kita belum terasa Begini itu, Bang. Iqbal, kalau kita lihat intensitas daripada pernyataan Presiden tentang korupsi ini, di atas urgent. Karena mungkin sampai di dalam perayaan Natal kemarin dulu, Presiden menyinggung itu. Berarti kan genting sekali nih Iqbal. Memang Anda bisa bayangkan ya, memang kasus korupsi 300 triliun timah ini yang menghukum Harvey dan kawan-kawan itu rendah, itu kan sangat menyakiti rakyat, menyakiti rasa keadilan. Anda bayangkan, ada Udin Kabel di Ambon, penjahat kambuhan. Itu dia hanya spesialis mencuri sound system, ya kan? Bulan November kemarin, Udin Kabel ini dihukum 6 tahun. Nah, Harvey Muiz korupsi 300 triliun dihukum 6,5 tahun. Bedanya hanya setengah tahun kan, 6 bulan kan itu kan. Yang sana mencuri sound system dihukum 6 tahun. Namanya Udin Kabel di Ambon. Di sini Harvey Muiz dengan kawan-kawan, ada yang 8 tahun, ada yang 6,5 tahun, dihukum 6,5 tahun. Jadi hanya beda 6 bulan aja hukuman mereka. Di sini kaya raya, di sana kan hanya maling Sound system. Nah, yang di sini yang membuat rakyat bertanya. Dan lain kali memang level kejahatan ini akan mereka tingkatkan. Atau ngapain hanya main sound system, sekalian aja kita rampok 300 triliun, toh juga 6,5 tahun. Kan bisa begitu tuh. Dan itu uang negara, Bang. Loh, uang negara. Sound system kan bisa dibilang personal. Kalau sound system kan sosialnya rakyat kan. Ya. Kalau ini duit negara loh. Orang membandingkan dengan hukuman mati di China, Waduh, di Tiongkok. itu Yang kerugiannya jauh di bawah 300 triliun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Bang Elman, yaitu juga yang membuat geram. Bukannya Presiden berat, kita mungkin lebih geram lagi rakyat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan RUU perampasan aset yang mandek pembahasannya dan komitmennya pun dipertanyakan apakah memang benar serius dalam memberantas korupsi. Kita akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Bagaimana pendapat Anda? Kita langsung sapa. Yang pertama ada Pak Moko di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Moko. Selamat pagi Metro TV.
Silakan Pak Moko, bagaimana Anda melihat terkait dengan RUU perampasan aset nih Pak untuk tahun depan? Ya. Baik ya, jadi kalau darurat undang-undang perampasan aset seharusnya emang nih gencar informasi ini udah dari dulu sebenarnya kan ya. Cuman karena ada putusan lagi yang dianggap tidak adil sehingga mencuat kembali. Kalau saya ngelihatnya begini, kadang-kadang di Indonesia ini kan sesuatu yang belum viral itu tidak menjadikan sebuah acuan untuk merumuskan sesuatu. Misalnya saya bandingkan, sebenarnya kan mungkin darurat undang-undang perampasan aset ini sudah melalui analisa akademis ya. Ini biasanya kalah, analisa akademis itu di Indonesia itu kalah sama viral. Di Indonesia itu makanya kadang-kadang saya menyayangkan. Hari ini juga udah mulai ramai lagi karena atas merasa sebuah ketidakadilan. Dan yang satunya bahwa Prabowo juga presiden kita ini, saya harapkan sih jangan terlalu banyak ngomong dulu. Jadi buktikan dulu gitu. Misalnya hari ini masalah korupsi. Ya minimal ada sebuah tindakan yang hari ini berjalan agar nanti malahan tidak dibilang hanya omong-omong aja. Begitu. Jadi untuk KPK ini bagaimana penguatannya? Jadi Presiden Prabowo ya harus ambil tindakan, misalnya bentuk sesuatu yang real dulu. Pergerakannya ada, tapi ini hari ini pergerakan ada udah dibilang Prabowo tegas ya kan, nggak perlu tegas saja, perlu realisasi di lapangannya itu seperti apa. Karena emang secara undang-undang kalau di Indonesia saya lihat undang-undangnya bagus, tapi pelaksanaan di lapangannya yang bermasalah. Dari atas sampai ke bawah begitu saya lihat. Kebetulan kan saya ini orang bawah nih. Saya tahu persis di bawah kondisi kayak apa. Kalau semuanya hari ini ada putusan seperti itu, saya itu udah merasa sesuatu yang bukan aneh. Ini pasti akan terjadi seperti itu. Karena di bawah pun seperti itu. Secara undang-undang ini jelas, tapi pelaksanaannya bisa jadi tidak jelas. Baik. Begitu Pak Moko, mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Moko dari Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu menanggapi Jadi, perampasan aset. Iya, ini Ibu bersemangat sekali. Itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Segera dilaksanakan atau dibuat undang-undang perampasan aset itu. Karena para pemegang kekuasaan atau pimpinan-pimpinan yang punya wewenang ini selalu mengintervensi keuangan, kekuasaan atau apa sih sekarang namanya oligarki itu, ya, dari mulai kinerja diperhatikan, ditakut-takuti, kamu kalau nggak setor gini. Jadi di Indonesia ini sudah ada kebiasaan memberikan upeti ke atas atau memberikan uang dalam tanda kutip keamanan, uang administrasi dan sebagainya. Kemudian dalam proses setelah kalau diketahui, nah ini kita jadikan tersangka nih begitu. Nah itu juga dilakukan nego tawar menawar. Begitupun saat dilakukan vonis. Coba yang Asabri seumur hidup yang ini 300 triliun 6 tahun. Itu kalau tidak ada tawar menawar itu apakah itu akan terjadi? Begitupun pada saat eksekusi putusan, walau sudah divonis, apakah keputusan pengadilannya itu akan dijalankan? Nah, kita juga tidak tahu, walaupun kita mengerti. Nah, sekarang kalau ada perampasan aset itu dikatakan tidak etis, rampas.
Loh, kalau kita dirampok, apa kita tidak etis untuk merampasnya kembali? Jadi sekarang coba lakukan segera undang-undang perampasan aset supaya pemegang kekuasaan itu tidak bisa membuat para penegak hukum itu kehilangan kemandirian, integritas, bahkan serasa Baik, tidak Indra. profesional. Karena Terima kasih, kalau Ibu Indra. hukum ini tidak ada, bukankah sama saja dengan kita membiarkan pemerintah kita merampok seluruh aset negara ini. Terima kasih Bung Iqbal, Bung Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik menanggapi soal RUU perampasan aset. Iya, darurat undang-undang perampasan aset itu harus segera. Karena apa? Kasus yang mendera saudara Harvey Muiz ini kan terus terang ini bukan hanya memalukan kita di dalam negeri, luar negeri pun memandang ini ada satu kejanggalan di mana kerugian negara itu 300 triliun, tapi dihukum hanya 6,5 tahun. Kemudian saya juga prihatin Ketua Mahkamah Agung menanggapinya itu dengan santai, mengatakan bahwa ini adalah keyakinan hakim. Lalu apa kabarnya dengan yang baru-baru terjadi di Surabaya? Ada 3 hakim yang memutuskan bebas masalah pembunuhan kemarin, itu kan terbukti menerima suap. Apakah itu juga keyakinan hakim? Saya sependapat dengan Pak Prabowo ya, bahwa ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena tadi kata Bang Elman, di Ambon ada yang mencuri speaker saja itu 6 tahun. Sementara ini ratusan triliun cuma 6,5 tahun. Di mana nalar hukumnya begitu? Kemudian yang kedua, supaya Pak Prabowo ini tidak geram melihat keadaan negeri ini, saya mendorong Pak Prabowo supaya segera ada political will, mendorong ke DPR supaya di prolegnas itu diprioritaskan undang-undang perampasan aset. Karena kalau itu diterapkan, Presiden tidak perlu geram seperti sekarang ini. Mungkin itu saja, dan saya harapkan jaksa wajib banding itu terhadap putusan Harvey Muiz itu supaya negara ini mulai ditata hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman, Bang Elman. Jadi sebenarnya masyarakat publik itu menyoroti ya, mereka tuh mengikuti pemberitaan terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, soal ada yang menarik adalah viral itu di atas naskah akademik. Jadi sampai harus viral terlebih dahulu, baru nanti dibahas RUU perampasan aset. Tapi kurang viral apa lagi nih Bang sebenarnya? Ya, sebetulnya kan kalau soal korupsi ini kan kurang viral apa lagi. Betul. Kan semua sudah di depan mata kita lihat sendiri kan. Bayangkan, tadi kita kasih contoh kan, Udin Kabel kan. Artinya pencuri sound system mobil. Ya. Dihukum 6 tahun. Harvey Muiz korupsi 300 triliun. Uang negara. Uang negara, ya kan? 300 triliun. Dihukum 6,5 tahun. Di mana keadilannya gitu? Aspek keadilannya di mana? Hakim mengatakan, ya itu kita kasih vonis sebegitu karena dia berlaku sopan. Terus berkeluarga. Dan tidak pernah dihukum. Kok hakim hanya melihat aspek yang meringankan? Kok hakim tidak melihat aspek yang memberatkan? Ini kan kejahatan luar biasa. Jadi ini kan contoh-contoh. Ini kan kejahatan luar biasa. Masa melihat lagi aspek yang meringankan? Jadi sebetulnya di sini yang terasa memang penegakan hukum ini memang tidak adil buat rakyat. Hanya adil buat para koruptor. Kan gitu kan. Itu kan. Nah, jadi memang kalau dikatakan misalnya tadi ada pemirsa bilang Presiden Prabowo itu omong-omong, enggak juga. Itu kurang. Jadi ini Tapi harus ada action gitu. Nah, artinya kan Presiden kan udah ngomong. Yang action ini mestinya kan
para penegak hukum kan. Kan tidak mungkin tangan presiden sampai ke sana kan. Ya. Tapi ini kan mestinya kan Kejaksaan Agung misalnya. Ya. Memang tuntutannya juga tidak cukup 12 tahun mestinya. Tuntutlah misalnya maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Bahkan presiden kan bilang ya 50 tahun deh kan gitu kan. Ya. Tapi kan tidak ada itu kan. Nah, ya sebetulnya kan di sini sebetulnya yang harus menangkap esensi daripada pernyataan Presiden Prabowo itu adalah para penegak hukum. Kok tidak bisa diterjemahkan begitu ya pada saat eksekusinya? Dan Nanti kita akan bahas yang lebih lanjut, menangkap Bang ini Herman. mestinya kan anggota DPR mestinya kan. Betul, tapi ternyata tidak bisa ditangkap sampai sekarang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bang Herman, jadi khusus untuk RUU perampasan aset tadi sayang sekali tidak begitu optimis ya ke depan ini akan diselesaikan. Jadi siapa yang harus bergerak? Kurang apa lagi ya istilahnya tuh, kurang tegas apa lagi Presiden Prabowo dalam mengeluarkan instruksi? Harus seperti apa pelaksanaan di lapangan? Sebetulnya begini. Presiden kan sudah ngomong tidak hanya satu kali, berulang kali. Mestinya esensi daripada pidato presidennya harus bisa ditangkap oleh para pemimpin partai politik yang ada apanya di fraksi, yang ada fraksinya di DPR kan. Ya. Artinya kan mestinya sekarang bola ini harus dijemput oleh anggota DPR dan ini harus harus juga disikapi secara positif oleh para ketua umum. Kan sebetulnya kan ini kan para ketua umum partai ini kan sebetulnya kan mayoritas kan di Kim Plus kan maksudnya kan. Ya. Akan mestinya kan mudah kan. Masa para pemimpin partai politik ini membiarkan presidennya teriak terus. Kita nggak setuju membiarkan Presiden Prabowo itu hanya teriak tiap hari dia teriak kan. Janganlah. Kasihan kan. Jadi mestinya ini terjemahkan aja pernyataannya presiden ini. Udah segera ngambil sikap, sahkan itu undang-undang perampasan aset. Bahkan bila perlu sekaligus undang-undang pembuktian terbalik. Jadi supaya saling menguatkan. Itu baru menunjukkan keseriusan di situ itu ya. buat keseriusan. Ini sudah dilebus Menteri Hukum Supratman loh Bang. Katanya sudah ada lobby-lobby kepada DPR dan ketum parpol. Kalau kita mengacu kepada pernyataan Bambang Pacul beberapa waktu yang lalu, Bambang Pacul kan bilang, kalau Korea ini gampang katanya kan. Korea ini maksudnya anggota DPR ini tergantung perintah, katanya gitu kan. Dia bilang, berarti kan para ketua umum kan. Nah, sebetulnya kan mudah nih sebetulnya itu. Tinggal kemauan. Tapi kalau memang mereka memandang para koruptor ini sahabat, ya selesai. Dan kedua yang kita ingatkan juga, cobalah mulai membidik kalau ada teman seiring yang juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, tangkap tanpa pandang bulu. Teman seiring maksudnya siapa Pak? Ya maksudnya dia teman, teman satu fraksi kek, teman satu partai, teman apa, jangan dilindungi. Dan kasus-kasus pidana itu jangan dijadikan semacam hanya untuk mengancam. Kalau memang ada di antara mereka yang memang sudah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, udah seret ke pengadilan. Ini juga salah satu cara untuk bagaimana kita melakukan pemberantasan korupsi. Jangan dilindungi. Jangan itu dijadikan sekedar bargaining untuk alat politik. Itu jangan terulang lagi ke depan. Jadi kita tutup itu untuk 2024. 2025 buka lembaran baru, semua transparan, penegak hukum menjadi acuan kita ke depan. Undang-undang perampasan aset segera disahkan bersama-sama dengan undang-undang pembuktian terbalik. Nah, itu baru. Jadi terakhir kita minta janganlah kita biarkan presiden kita ini teriak terus. Sikapilah secara positif pernyataan presiden ini.
pasti Indonesia akan lebih makmur. Baik, Aman, terima kasih. Iya. Kita tidak boleh lelah ya untuk terus mengawal dan mengingatkan, karena lagi-lagi korupsi adalah kejahatan luar biasa. Jangan sampai pemberantasannya itu tidak secara luar biasa. Betul. Sekali lagi terima kasih Bang Elman dan pemirsa. Keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi harapan satu-satunya dalam upaya pemberantasan korupsi akut di tanah air. Tanpa Undang-Undang Perampasan Aset, upaya pemberantasan korupsi hanya sekedar slogan sebagaimana yang terjadi saat ini. Terlebih kecenderungan para penegak hukum yang justru memanjakan koruptor dengan tuntutan dan hukuman yang sangat ringan. Karenanya pemerintah bersama DPR juga para ketua umum partai politik semestinya bisa bersama-sama mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Selalu jaga kesehatan Anda dan jangan korupsi. Sampai jumpa.